Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info resmi Menteri Sosial pastikan pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk triwulan pertama tahun 2025 masih memakai data lama, yaitu data DTKS. Sedangkan data Tunggal Sosial Ekonomi atau DTSE akan dipakai untuk pencairan triwulan 2 dan seterusnya. Kemudian ini menjadi informasi ataupun pertanyaan tersendiri di kalangan para KPM. Nantinya bantuan PKH BPNT di awal tahun 2025 ini cair per bulan atau per 3 bulan ya. Kemudian hasil cek saldo kartu KKS pada hari ini di tanggal 17 Januari tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya di awal tahun 2025 yang lalu ya. Tepatnya di tanggal-tanggal awal bulan Januari tahun 2025 melalui website resmi dan juga unggahan resmi akun Instagram Kemensos. Kemensos menyampaikan bahwasannya untuk bantuan sosial PKH dan juga BPNT nanti bakalan dipercepat penyalurannya yang rencananya itu akan dicairkan di akhir triwulan pertama, itu bakalan dicairkan di awal tahun. Kemudian untuk bantuan BPNT itu bakalan dicairkan per bulan ya dengan nominal Rp200.000. Nah, seiring berjalannya waktu, Kementerian Sosial Republik Indonesia ini di tanggal 14 Januari tahun 2025 melalui website resminya yaitu kemensos.go.id menyampaikan terkait dengan strategi penyaluran bansos ya di tahun 2025. Tentunya ini bisa menjawab keraguan dari para keluarga penerima manfaat. Nanti bantuan PKH maupun BPNT bakalan dicairkan per bulan atau per 3 bulan. Kemudian data DTKS apakah memang benar bakalan dihapus atau bagaimana ya. Nah, isinya Menteri Sosial Saifuwah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian membahas mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos pasca penerbitan instruksi presiden atau Inpres tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada hari Senin di tanggal 13 Januari tahun 2025 yang lalu. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos memiliki berbagai tantangan. Di antaranya inclusion error, kemudian ada exclusion error. Inclusion error merupakan kesalahan dalam data yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos. Sedangkan exclusion error adalah kesalahan data yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan seperti kematian, perpindahan domisili, dan lainnya. Proses validasi dan juga verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan, kata Gus Ipul. Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memaparkan 3 langkah strategis yang disiapkan Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial. Langkah pertama adalah pra-penyaluran, meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan pelaksanaan program sembako, termasuk pembentukan Satgas Penyaluran dan penetapan keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah kedua yaitu penyaluran. Penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat
melalui desk pengaduan. Pendampingan sosial akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan. Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan, ujar Gus Ipul. Terakhir adalah tahapan evaluasi dan pemutakhiran data. Kemensos akan memperbarui data penerima bansos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan data DTKS, P3KE, dan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK akan menjadi dasar penyaluran bansos. Data ini diperbarui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos. Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini, yaitu tahun 2025, masih menggunakan data lama. Sementara data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga dan seterusnya. Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, ataupun Polri atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos, katanya. Rapat ini dihadiri oleh pejabat tinggi termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi, kemudian perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri dengan kolaborasi lintas sektor. Kemensos berkomitmen menjadikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Nah, dari informasi ini bisa kita ambil poin pentingnya, di mana pemerintah di tahun 2025 memang akan menjadikan data tunggal sosial ekonomi menjadi data tunggal acuan penyaluran berbagai macam bantuan sosial, termasuk PKH dan juga BPNT. Namun karena saat ini masih dalam tahapan finalisasi, maka kemungkinan besar berdasarkan uraian ini dari Menteri Sosial memastikan untuk triwulan pertama ya di bulan Januari, Februari, Maret tentunya untuk penyaluran bantuan sosial masih memakai data lama yaitu data DTKS. Jadi masih belum memakai data tunggal sosial ekonomi. Sedangkan nantinya data tunggal sosial ekonomi akan diberlakukan penerapannya baik nanti mulai triwulan kedua atau triwulan ketiga dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, dari pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan para keluarga penerima manfaat. Apakah bantuan PKH maupun BPNT di tahap pertama ya atau di 3 bulan pertama yaitu Januari, Februari, Maret tahun 2025 bakalan dicairkan per 3 bulan atau per bulan? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya yang nantinya akan kita nantikan bersama ya, mekanisme yang diberlakukan oleh Kemensos itu seperti apa. Yang jelas saat ini dari pantauan 6NG masih belum muncul ya untuk periode salur tahap pertama tahun 2025. Nah, kita baru bisa memastikan apakah nanti bakalan cair per bulan atau per 2 bulan atau per 3 bulan setelah nanti statusnya muncul di 6NG ya, seperti itu. Nah, apakah mungkin dicairkan per bulan di bulan Januari ini? Ya, kemungkinannya tetap ada ya. Setiap kemungkinan itu tetap ada. Namun untuk prosentasenya prediksi dari kami ya cukup kecil ya. Karena hingga saat ini saja di 6NG periode salur tahap pertama masih belum muncul. Belum lagi prosesnya nanti mulai dari penyiapan data KPM, evaluasi komponen hingga final closing, kemudian mulai dari proses verifikasi cek rekening ya, kemudian SPM, SP2D hingga SI, tentu itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi kita doakan saja semoga dalam waktu dekat penyaluran bantuan sosial ini segera dilakukan oleh pemerintah ya. Entah itu nanti lewat pos ataupun lewat kartu KKS tentunya. Nah, kemudian ada salah satu KPM yang pada hari ini juga mencoba mengecek kartu KKS-nya di tanggal 17 Januari tahun 2025. Tentu bisa kita pastikan hasilnya adalah zonk. Hasilnya masih belum ada saldo yang masuk untuk periode tahap pertama tahun 2025.
Jadi buat para KPM yang hobinya ngecek kartu KKS-nya, kita sarankan cek secara berkala, secara mandiri ya, ketika nanti sudah ada informasi resmi pencairan, sudah ada instruksi dari pendamping sosial di wilayahnya masing-masing. Dan yang perlu kita pastikan para KPM yang pencairannya lewat kartu KKS, untuk menghindari penyalahgunaan bantuan sosial, kartu KKS wajib dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan secara mandiri ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan bantuan sosial para KPM dengan berbagai modus seperti mengumpulkan kartu KKS dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi ya, seperti itu. Oleh sebab itu para KPM dituntut harus cerdas dan harus berani bahwasanya kartu KKS itu adalah miliknya dan yang wajib memanfaatkan adalah dirinya sendiri. Jadi bisa dipahami ya? Oke, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.